Jika debt collector tetap berani melakukan penarikan, tindakan apa yang harus kalian ambil? Nah, jika debt kolektornya masih tetap berani melakukan penarikan paksa, walaupun kalian sudah beradu argumen sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tapi debt kolektornya tetap memaksa untuk menarik unit, apa yang kalian harus lakukan? Langkah-langkah apa yang harus kalian ambil supaya kalian bisa mengambil kembali unit kalian dan menuntut si debt kolektornya supaya diproses hukum? Nah, begini ya, kita pahami dulu batas-batas permasalahannya sampai di mana. Ketika si debt collector datang ke rumah kalian atau ketemu kalian di jalan, yang pertama itu yang perlu kalian lakukan adalah usahakan supaya kalian bisa merekam semua hal yang terjadi ketika bertemu dengan debt collector tadi. Tujuannya adalah supaya kalian ada bukti untuk menuntut debt collectornya ketika nanti kalian melaporkan debt collectornya. Dan yang paling penting kalian perhatikan adalah jangan pernah mau tanda tangan surat apapun dari debt kolektornya. Jangan mau nyerahin STNK dengan alasan STNK mau dicek atau mau dipoto. Biasanya begitu alasan debt kolektornya. Ya, nyerahin kunci, katanya cek nomor rangka, nomor mesin dan sebagainya. Jangan pernah mau menyerahkan itu. Dan yang terpenting, ya, ketika Anda bertemu debt kolektor itu jangan pernah panik, jangan kelihatan gugup. Karena debt kolektor akan takut dengan nasabah yang tetap tenang dan tidak gugup ketika ketemu dengan mereka. Nah, kalau debt kolektornya tetap maksa atau tetap berani narik paksa unit kendaraan kalian, padahal kalian sudah berargumen, sudah menjelaskan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang berlaku di negara ini, tapi debt kolektornya masih tetap ngeyel, langkah apa yang bisa kalian lakukan supaya debt kolektornya bisa dipidana dan perusahaan pembiayaannya bisa dituntut serta unit kalian dikembalikan? Baik, supaya kalian bisa bergerak dan tahu langkah apa yang harus kalian lakukan, maka tentu kalian juga harus pahami dasar hukumnya terlebih dahulu. Apa yang menjadi dasar hukum atau pegangan kalian atau alasan kalian yang bisa menjadi dasar untuk mempidanakan debt kolektornya dan menuntut leasingnya? Baik, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di sesi-sesi sebelumnya, yaitu mengenai putusan terbaru MK nomor 18 garis miring PUU garis datar 17 angka Romawi garis miring 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2020 terhadap uji material mengenai Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Undang-Undang Fidusia di pasal 15 ayat 2 dan 3-nya. Di mana pasal inilah yang sering dibawa-bawa oleh para debt collector untuk mendukung dan membenarkan tindakan mereka supaya mereka bisa menarik paksa kendaraan nasabah yang menunggak. Itu karena di pasal tersebut ada kata yang berbunyi bahwa jika nasabah wan prestasi atau gagal bayar, maka pihak penerima fidusia, yaitu perusahaan pembiayaannya, bisa menarik atau mengambil alih objek fidusia untuk dijual atau dilelang oleh perusahaan pembiayaannya untuk menutupi sisa hutang yang tertunggak. Dan hal itu memiliki kekuatan hukum yang berlaku sama dengan putusan pengadilan. Itulah kira-kira bunyinya, ringkasan bunyi dari pasal tersebut. Tapi setelah adanya putusan MK terbaru, yaitu putusan MK terbaru yang tadi, otomatis peraturan sebelumnya gugur. Artinya, dengan ditetapkannya peraturan baru ini, maka pihak leasing tidak boleh lagi melakukan penarikan paksa secara sepihak. Pihak leasing atau pembiayaan wajib dan harus melakukan penarikan melalui putusan pengadilan. Kira-kira begini ringkasan putusan MK tersebut. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wan prestasi, yaitu gagal bayar tadi, nasabahnya tidak mengakui atau nasabahnya tidak sengaja untuk melakukan wan prestasi sehingga dia keberatan, mungkin karena keadaan ekonomi, dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusianya secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus dan wajib dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Itu artinya
pihak pembiayaan dalam melaksanakan penarikan tidak boleh lagi melakukan penarikan secara sepihak, apalagi dengan cara paksa. Jika nasabah keberatan atau tidak mau menyerahkan unit dengan sukarela, maka kreditur atau pihak pembiayaannya wajib dan harus melakukan eksekusi penarikan melalui putusan pengadilan, meminta putusan pengadilan. Maka jika debt kolektornya masih tetap berani menarik kendaraan nasabah, apalagi dengan cara paksa, sementara nasabahnya tidak rela, tapi debt kolektornya tidak bisa menunjukkan salinan putusan pengadilan yang menerangkan bahwa kendaraannya sudah ditetapkan untuk dieksekusi, maka berarti debt kolektornya telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan bisa diproses hukum. Bisa dilaporkan dengan pasal berlapis, yaitu pasal 368 perampasan, 365 KUHP pencurian di ayat 2 dan 3 junto pasal 325 yang berbunyi, tindakan leasing oleh debt collector yang mengambil kendaraan di rumah secara paksa merupakan pidana pencurian. Jika pengambilan dilakukan di jalan merupakan pidana perampasan. Dan sudah banyak debt collector yang ditangkap polisi karena berani menarik paksa kendaraan, bahkan perusahaannya dituntut di pengadilan. Bisa dicek atau di googling beritanya di internet dan media-media sosial. Sudah banyak. Jadi bukan hal yang tidak mungkin terjadi lagi. Sudah banyak malah ya. Sudah banyak yang masuk bui. Jadi sebagai nasabah, mulai saat ini jangan Anda pernah takut untuk menghadapi yang namanya debt collector. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian bisa menggugat pembiayaannya ke pengadilan dengan tuntutan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena perbuatan menarik paksa tadi itu termasuk perbuatan melawan hukum. Dengan melakukan tindakan penarikan paksa secara sepihak oleh debt collector, berarti pihak krediturnya atau perusahaan pembiayaannya telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan bunyi putusan terhadap aturan MK terbaru tadi. Maka dengan demikian, perusahaan pembiayaannya tentu saja bisa dituntut secara pidana maupun perdata. Perdatanya, perusahaan pembiayaannya wajib ganti rugi, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh tindakan atau perbuatan tersebut. Yang ketiga, nasabah atau konsumennya bisa melaporkannya ke pihak BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, supaya BPSK bantu menyelesaikan terkait masalah tersebut seadil-adilnya, supaya masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, dengan adanya putusan MK terbaru tadi, yaitu putusan MK nomor 18 garis miring PUU garis datar 17 angka Romawi garis miring 2019, dan yang dipertegas lagi pada putusan MK nomor 2 PUU garis datar 19 angka Romawi garis miring 2021. Dengan adanya putusan ini, maka nasabah atau debitur yang merasa dirugikan akibat penarikan paksa bisa menuntut atau mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaannya lewat oknum debt collector. Demikian tindakan atau langkah-langkah hukum yang bisa Anda tempuh apabila ada debt collector yang masih tetap berani melakukan penarikan paksa kendaraan hanya karena alasan menunggak angsuran. Tetap semangat, jangan takut, karena di mata hukum kedudukan debitur dan kreditur itu sama. Kedudukan nasabah dan pembiayaan itu sama. Jadi, jika salah satu merasa dirugikan, maka pihak satunya lagi bisa dan berhak mendapat keadilan lewat jalur hukum. Karena peraturan dan perundang-undangan di negara ini menjamin keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan kedudukan dan status sosial maupun pekerjaan, bahkan hubungan atasan dengan bawahan, apalagi hanya hubungan hutang piutang, yaitu nasabah dan perusahaan pembiayaannya. Semua sama di mata hukum. Tidak ada yang di bawah dan di atas. Tidak ada yang lebih benar dan yang dibenarkan atau dipersalahkan. Semoga materi ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian dan bisa membuat Anda bangkit dari keterpurukan, karena hak-hak hukum Anda, terutama dalam pembiayaan, ada pembelaannya lewat undang-undang dan perlindungan negara. Oleh karena itu, saya katakan tetap semangat, mari bangkit kembali, dan salam sahabat.